Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Skala Suranta Tarigan, NPM 2215310237, mata kuliah Etika Profesi. Sebelum saya memulai presentasi saya yang berjudul Etika Profesi Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, saya mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya saya masih diberi kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Asok Prof. Dr. Semara AM Sebayang SEMSI sebagai dosen pengampu yang telah memberikan materi dan pengajaran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi saya. Latar belakang. PT Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi digital terbesar dan backbone utama infrastruktur digital di Indonesia. Etika profesi menjadi aturan internal, fondasi keberlanjutan, dan kredibilitas bisnis perusahaan di publik dan regulator. Etika profesi ditekankan 3 pilar, yaitu menjamin kepercayaan publik, memastikan keputusan regulasi yang ketat, menjalankan good corporate and governance. Yang ketiga, menjamin kualitas layanan yang berintegrasi dan non-diskriminasi. Pengertian etika dan etika profesi. Kata etika secara etimologis diserap dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan taeta yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat istiadat. Etika secara etimologis adalah tingkah laku dan tindakan manusia. Dari pengertian tersebut, etika pada awalnya diartikan menjadi kebiasaan umum, dan seiring berjalannya waktu, etika berubah menjadi perbuatan atau tingkah laku manusia. Secara etimologis, profesi berasal dari bahasa Inggris, profession artinya mengakui, adanya pengakuan atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Menurut terminologisnya, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelaku yang ditentukan dalam pekerjaan mental. Berarti etika profesi yaitu profesi itu pada hakikatnya adalah suatu persyaratan atau suatu janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjawab pekerjaan itu. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika profesi. Prinsip-prinsip etika profesi pada karyawan PT Telekomunikasi Indonesia berdasarkan pada nilai budaya perusahaan akhlak. Akhlak yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi yang beradaptasi dari Kementerian BUMN. Prinsip-prinsip etika profesi yang dipegang oleh karyawan Telekom Indonesia adalah yang pertama, prinsip integritas dan kepercayaan, yang kedua, prinsip profesionalitas dan kompeten, yang ketiga, prinsip benturan kepentingan, yang keempat, prinsip kepatuhan dan hukum, dan yang kelima, prinsip etika sosial dan lingkungan. Selanjutnya, manfaat etika profesi. Yang pertama, meningkatkan tanggung jawab. Yang kedua, menekankan prinsip profesionalitas. Yang ketiga, menciptakan ketertiban. Yang keempat, mencegah campur tangan dari pihak lain. Yang kelima, melindungi hak pekerja. Dan yang terakhir, membantu penyelesaian masalah. Selanjutnya, kode etik. Kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota profesi. Kode etik pada karyawan PT Telekom Indonesia Persero Tbk yaitu panduan perilaku resmi yang mengatur standar etika dan kepatuhan bagi seluruh instansi telekomunikasi, baik itu karyawan, pimpinan, direksi, dan komisaris. Kode etik Telkom dikelompokkan menjadi dua, yaitu kode etik terhadap karyawan dan kode etik terhadap usaha yang berdasarkan pada nilai budaya dan akhlak. Yang pertama, etika karyawan atau hubungan internal dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, perilaku utama karyawan. Yang kedua, penggunaan aset perusahaan. Yang ketiga, benturan kepentingan. Etika usaha dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, anti korupsi dan anti gravitasi, dan yang kedua, hubungan dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya, penerapan etika profesi karyawan pada PT Telekomunikasi Indonesia. 1. Budaya perusahaan dan nilai-nilai. Pada poin ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, amanah, bertanggung jawab, jujur, dan menjaga integritas. Yang kedua, kompeten, berupaya optimal mencapai standar kinerja dan meningkatkan kualitas kerja. Yang ketiga, harmonis, menciptakan suasana kerja kolaboratif, saling hormat, dan saling menjaga norma dan etika moral. Yang keempat, loyal, menjaga nama baik perusahaan serta mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Yang kelima, adaptif, cepat dalam menyelesaikan diri dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang keenam, kolaboratif, bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambahan dan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak lain untuk berkontribusi. Kedua, pokok etika karyawan dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, integritas dan kejujuran, menjalankan tugas dengan jujur, profesional, dan penuh dengan tanggung jawab. Yang kedua, kepatuhan terhadap aturan, memahami dan menaati semua peraturan perusahaan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, kerahasiaan informasi, menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi perusahaan dan tidak mengubah data-data perusahaan tanpa izin. Yang keempat, benturan kepentingan, menghindari dan melaporkan segala situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik internal maupun eksternal. Yang kelima, hubungan kerja yang baik, menjaga keutuhan, kekompakan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang keenam, penggunaan aset perusahaan, menggunakan fasilitas dan dana perusahaan secara besar, benar, efisien, dan sesuai dengan tujuan perusahaan. 3. Mekanisme penerapan dan penegakan dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, sosialisasi dan internalisasi. Kode etik disosialisasikan secara berkala melalui cara e-learning, materi, dan pelatihan. Kedua, sistem pelaporan pelanggaran. Telkom menyediakan saluran yang disebut Telkom Integrity Line. Yang ketiga, audit dan evaluasi. Penerapan etika bisnis dan kepatuhan diaudit secara internal maupun eksternal. Yang keempat, sanksi. Setiap pelanggaran terhadap peraturan disiplin atau kode etik akan dijatuhi sanksi hukuman sesuai dengan bobot kesalahannya. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran etika karyawan PT Telekomunikasi Indonesia. Kasus pelanggaran etika terkait korupsi proyek fiktif pada tahun 2016 sampai 2018. Pelaku, General Manager atau GM. Yang kedua, Accounting Manager atau Tourism Hospitality Service Telkom. Yang ketiga, Eksekutif Account Manager PT Infomedia Nusantara atau anak perusahaan Telkom. 2. Modus pelanggaran etika dan hukum. Pengadaan fiktif, karyawan Telkom diduga merancang dan menyetujui proyek pengadaan barang dan jasa yang pada kenyataannya tidak pernah terrealisasi atau berada di luar ruang lingkup bisnis inti Telkom. Kedua, pembiayaan fiktif. Pembiayaan digelontorkan oleh Telkom untuk proyek-proyek ini dicatat sebagai pemenuhan target bisnis perusahaan, padahal dana tersebut mengalir ke mitra fiktif dan diduga digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ketiga, kerugian negara. Akibat praktik curang ini, kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Seperti yang dilaporkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kerugian mencapai sekitar 431 miliar. 3. Pelanggaran etika. Kasus ini jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip etika profesi Telkom dan nilai akhlak, yaitu yang pertama, amanah, melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan perusahaan dan publik. Yang kedua, loyalitas, mengutamakan keuntungan pribadi dan kelompok di atas kepentingan perusahaan dan negara. Yang ketiga, integritas, melakukan tindakan pidana korupsi, penipuan dan rekayasa data keuangan. Solusi dan tindakan nyata untuk pencegahan.
Solusi yang dilakukan bersifat reaktif atau menanggapi kasus dan berorientasi pada pemulihan kerugian serta penegakan disiplin. Yang pertama, penegakan hukum dan sanksi disiplin, pemecatan, proses hukum, dan pemulihan kerugian. Yang kedua, audit dan peninjauan ulang proyek audit kursus. Melakukan audit investigasi internal pada proyek-proyek yang terindikasi fiktif atau markup serta meninjau ulang semua proyek pengadaan bernilai besar. Kesimpulan, pemakalan menyimpulkan bahwa etika profesi merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas kinerja, reputasi, dan keberlanjutan PT Telkom dalam menghadapi dinamika teknologi dan persaingan industri. Penerapan etika yang konsisten, pengawasan yang kuat, serta komitmen integritas yang tertanam dalam setiap karyawan menjadi kunci dalam mencegah pelanggaran dan memperkuat tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, membangun budaya etika yang kuat bukan hanya menjadi kewajiban organisasi, tetapi tanggung jawab setiap karyawan sebagai bagian dari Telkom Group dan sebagai pelayan publik dan ekosistem telekomunikasi nasional. Inilah hasil presentasi saya. Saya yakin dan percaya bahwa presentasi ini masih kurang. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.